Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 17. Tidak sopan, di sini atau di kampung. Sama saja. Ya Allah, selalu ada saja orang yang suka marah-marah. Tapi masih lebih baik di sini. Setidaknya hanya satu orang yang marah. Daripada di kampung. Semuanya marah-marah. Bella berbicara pada dirinya sendiri. Ketika sore tiba, Matteo pulang ke apartemennya sendirian. Kemana gadis itu? Batin Matteo sambil mencari-cari Bella di setiap sudut unit apartemen. Dia melangkah ke dapur yang kosong, kemudian ke kamar mandi yang kosong, dan ruang televisi yang juga kosong. Ternyata, Bella sedang menyetrika pakaian di sudut ruangan, sambil bernyanyi riang dan bergoyang-goyang. Setelah melihat Bella dari belakang, Matteo memutuskan untuk langsung masuk ke kamarnya dan berbaring tanpa melepas sepatu atau baju. Lala, Bella terus bernyanyi saat dia masuk ke kamar Matteo untuk menyimpan pakaian yang telah dia setrika. Namun, setelah melihat Matteo berbaring di kamarnya, Bella merasa ragu untuk masuk. Meskipun ragu, dia memutuskan untuk tetap masuk dan menyimpan pakaian di lemari Matteo. Saat mata Matteo terbuka, dia melihat Bella sedang merapikan pakaian miliknya. Dia memandang Bella dengan intens, tetapi dengan cepat berpura-pura tidur lagi ketika Bella membalikkan tubuhnya. Bella memutar tubuhnya dan melihat Matteo yang terpejam. Ini orang. Jangankan berganti baju, sepatunya saja tidak dilepas. Ada-ada saja, gumam Bella. Kemudian, Bella berjongkok dan dengan lembut membuka sepatu Matteo yang terlihat sangat lelah. Setelah itu, dia meletakkannya di tempatnya yang seharusnya. Matteo yang berpura-pura tidur tersenyum sendiri. Dasar gadis kampung, saya belum tidur. Nih. Bella berdiri dan sejenak menatap Matteo yang tampak tidur nyenyak. Lalu, dia melangkah keluar dari kamar tersebut untuk melanjutkan aktivitas memasak makan malamnya. Bella berjongkok di depan lemari pendingin untuk menyiapkan bahan-bahan masakan. Tengah apa? Nona, suara berat tiba-tiba terdengar di belakang Bella, membuatnya terkejut. Tiba-tiba, telur yang ada di tangan Bella terjatuh karena terkejut. Dia baru saja melihat Matteo tidur nyenyak, dan tiba-tiba Matteo sudah berada di belakangnya. Matteo langsung memandang Bella dengan kesal karena telur yang pecah mengotori lantai dapur kesayangannya. Kamu sudah mengotori lantai dapurku. Bersihkan segera dan jangan biarkan ada noda lagi, apalagi bau amis. Maaf, Tuan, saya tidak sengaja. Lagi pula, Anda yang mengagetkan saya. Baru saja saya melihat Anda tidur nyenyak. Tiba-tiba Anda sudah di sini, ucap Bella sambil mencoba menjelaskan. Maaf, saya bebas berada di mana saja yang saya inginkan, jawab Matteo dengan tatapan tajam. Apa-apa, Tuan ini ada dua, atau mungkin jin yang berubah menjadi Tuan muda. Bella menggaruk tengkuknya dengan penuh keheranan. Awalnya, dia pikir Matteo sedang tidur sangat nyenyak. Cek, saya benar-benar asli. Tidak ada jin di sini. Kamu selalu saja memiliki pemikiran aneh. Dengar baik-baik ya, malam ini, saya akan makan di luar bersama kekasih saya. Jadi, kamu tidak perlu memasak banyak-banyak. Cukup untukmu saja. Ingat, kamu harus makan yang banyak. Saya tidak suka melihatmu kurus seperti itu, ujar Matteo. Hehehe, Tuan tahu saja kalau saya kurang makan. Tapi saya sehat kok, Bella menjawab sambil tersenyum malu. Tidak perlu tersenyum-senyum, tidak lucu. Sekarang, sebelum memasak, siapkan pakaian terbaik dan rapi saya. Saya akan mandi, kata Matteo sambil berbalik menuju kamarnya. Hah, siapkan pakaian. Tuan, saya tidak tahu baju apa yang Anda maksud, kata Bella, bingung. Matteo hampir masuk ke dalam kamar, tetapi berbalik untuk melihat Bella. Sudah saya katakan, baju untuk makan malam, yang bagus dan rapi. Apa saya harus siapkan dasi? Tanya Bella sambil melangkahkan kakinya dengan hati-hati. Dasi itu untuk kegiatan kerja. Tidak perlu, jawab Matteo sambil masuk ke dalam kamar mandi, diikuti oleh Bella dari belakang.
Matteo melepaskan pakaiannya sambil berjalan dan sengaja membiarkan pakaian-pakaian itu berserakan di lantai. Ini untuk menggoda Bella yang terpaku melihat tingkah laku Matteo. Hingga akhirnya, Matteo hanya tinggal mengenakan celana dalam sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Tuan ini seperti anak kecil saja, melempar baju sembarangan. Benar-benar tidak sopan. Gerutu Bella sambil mengambil semua pakaian Matteo dari lantai dan meletakkannya di atas sofa untuk sementara. Sesaat kemudian, Bella membuka lemari besar milik Matteo dan mencari pakaian yang diminta Matteo. Meskipun bingung, dia berusaha memilihkan yang terbaik. Mungkin yang ini saja. Bella mengambil kaos dan blazer dengan warna yang senada dengan celana Matteo. Kemudian dia mengambil pakaian dalam, sabuk, dan jam tangan sebagai aksesorisnya, lalu meletakkannya di atas tempat tidur. Bella bersiap untuk keluar sambil memeluk tumpukan pakaian kotor dan bernyanyi. Namun, dia merasa ada yang mengganjal di celana Matteo. Setelah diperiksa, ternyata dompet milik Matteo. Bella langsung meletakkannya di antara baju-baju di atas tempat tidur Matteo. Bella melangkah keluar dari kamar Matteo dan melanjutkan aktivitasnya. Kemudian, dia membersihkan lantai dari sisa pecahan telur hingga bersih, kinclong, dan harum. Sekarang aku harus masak apa ya? Bella berpikir sambil melihat isi dalam kulkas. Setelah 20 menit, Matteo akhirnya keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggangnya. Dia mengusap rambut basahnya dengan handuk kecil. Dengan langkah mantap, Matteo berdiri di dekat tempat tidur yang memuat pakaiannya. Lengkap juga, gumamnya sambil mengambil pakaian dalamnya. Matanya tertuju pada pakaian yang menurutnya cocok untuk digunakan malam ini saat dia berkencan dengan Sunny. Setelah mengenakan seluruh pakaian dan menggunakan parfum, lotion tubuh, minyak rambut, dan krim wajah, Matteo merapikan rambutnya. Dia tersenyum melihat dirinya sendiri yang tercermin di cermin, dengan ketampanannya yang begitu jelas terpancar. Kemudian, Matteo melangkah keluar dari kamar dan mendekati Bella yang sedang sibuk memasak untuk dirinya sendiri di dapur. Matteo memilih untuk berdiri di belakang Bella tanpa sepengetahuannya. "Kau belum pergi?" tanya Irwan, mengagetkan Matteo yang sedang asyik memperhatikan Bella memasak. "Hah? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Matteo dengan nada dingin. "Aku datang untuk menemani Nona Bella, agar dia tidak merasa kesepian. Sementara kamu sedang berkencan dengan kekasihmu," jawab Irwan. Bella membalikkan kepalanya ke arah kedua pria tersebut. Tuan yang baik hati, datang lagi, mau makan di sini?" "Boleh juga, asal kamu masakkan aku makanan, Nona," kata Irwan sambil menarik kursi dan duduk di dekat meja makan. "Kamu ini, datang hanya untuk minta makanan saja," Matteo menggerutu. Saat itu, telepon genggam Matteo berdering. Sunny menghubungi Matteo untuk menanyakan sejauh mana perjalanannya. "Aku sudah dalam perjalanan," jawab Matteo sambil berjalan dan menutup teleponnya. Dia mengenakan blazer dan meninggalkan apartemennya. Irwan melihat kepergian Matteo dari belakang. "Hati-hati, bos. Selamat bersenang-senang." Bella menoleh ke arah Irwan yang tetap menunggu. Dan dia memandang pergi tuan mudanya tanpa sepatah kata pun, hingga Matteo benar-benar menghilang dari pandangan.